Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia mendengar semua suara dan bunyi. Dia mendengar semua suara dengan beragam bahasa, dengan berbagai macam permintaan, doa-doa dan harapan yang dilantunkan dengan bahasa yang bervariasi. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengerti semua suara-suara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-13 hingga 16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Yang maksud atau kandungan dari ayat-ayat yang mulia itu adalah, dan milik Allah lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik itu, apakah aku akan mengangkat pelindung selain Allah? Dialah yang menjadikan langit dan bumi, dan dialah yang memberi makan, sedangkan dia tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Rabbku. Barang siapa yang dijauhkan dari azab pada hari itu, maka sungguh Allah Ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Dan itulah al-fawzul mubin, kemenangan yang besar. Pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang mulia ini terdapat dalam surah Al-An'am. Dan surat yang mulia ini, yaitu surat Al-An'am, sungguh telah mencakup penegasan tauhid dengan menunjukkan segenap dalil akli maupun nakli, yakni dalil yang bisa ditangkap oleh akal maupun dalil yang ditunjukkan oleh nas-nas atau ayat-ayat Al-Quran yang suci. Bahkan, hampir seluruh surat ini temanya adalah penegasan tentang perkara tauhid dan bantahan terhadap orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah dan mendustakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sesuatu yang dengannya tersingkap hakikat kebenaran. Dengan penjelasan ini menjadi jelaslah hakikat petunjuk dan menjadi sirna kesyirikan. Di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu bukti keesaan Allah dan bahwasanya ibadah itu hanya berhak ditujukan kepada Allah Ta'ala. Walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan hanya milik Allah lah semua yang tinggal di malam maupun siang hari. yakni apa saja yang terdapat pada waktu malam atau terdapat pada waktu siang, maka itu semua milik Allah. Yakni makhluk-makhluk ini seluruhnya, baik dari bangsa manusia atau bangsa jin,
atau dari jenis malaikat, atau hewan-hewan yang hidup, bahkan benda-benda yang mati, semua itu adalah milik Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diatur sepenuhnya oleh Allah Ta'ala, dan hamba-hamba yang tunduk terhadap Rabb mereka yang Maha Agung. Dialah Allah, Raja yang sejati, yang Maha menundukkan segala-galanya. Maka setelah jelas hakikat ini, apakah sesuai dengan akal sehat? Apakah layak menurut pandangan seorang yang berakal bahwa makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak dapat memberi manfaat atau menolak mudarat itu disembah selain Allah Ta'ala, dan ditinggalkan peribadatan yang ikhlas untuk Al-Khaliq, yang Maha mengatur dan Maha merajai, yang dapat menolak mudarat dan menyalurkan manfaat? Justru akal-akal yang sehat dan fitrah yang lurus sepakat menyeru kepada memurnikan ibadah, kecintaan, rasa takut, dan pengharapan hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini. Karena miliknya lah semua yang menetap di malam hari atau di siang hari. Semua makhluk adalah milik Allah. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia mendengar semua suara dan bunyi. Dia mendengar semua suara dengan beragam bahasa, dengan berbagai macam permintaan, doa-doa dan harapan yang dilantunkan dengan bahasa yang bervariasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengerti semua suara-suara tersebut. Dan Dia Maha mengetahui, yakni mengetahui apa saja yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa-apa yang akan terjadi. Allah mengetahui itu semua, dan ilmunya meliputi semua ruang dan waktu. Bahkan Dia mengetahui apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin itu, apakah pantas? Apakah aku akan mengangkat pelindung selain Allah, padahal Dialah pencipta langit-langit dan bumi, dan Dialah yang memberi makan, sedangkan Dia tidak butuh diberi makan? Yakni, katakan kepada mereka, pantaskah aku mengangkat pelindung dari kalangan makhluk-makhluk yang lemah tersebut untuk melindungiku dan menolongku? Jawabnya sudah jelas, yaitu tidak. Sekali-kali aku tidak akan mengangkat satu pelindung pun selain Allah Ta'ala. Kenapa tidak? Karena Dialah Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, yakni pencipta dan pemelihara keduanya. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan Dialah yang memberi makan segenap makhluknya, sedangkan Dia tidak butuh diberi makan oleh makhluknya. Yakni Dialah Ar-Razzaq, Zat yang Maha pemberi rizki bagi segenap makhluknya, tanpa sedikit pun ada kebutuhan terhadap makhluk tersebut. Dialah Allah yang memberi makan, memberi rizki kepada segenap makhluknya tanpa berharap imbalan, tanpa berharap suatu manfaat, tanpa ada suatu hajat dari makhluknya. Lalu bagaimana layak aku mengangkat suatu pelindung selain Allah, Zat yang memberi rizki lagi Maha kaya dan terpuji? Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Bahkan sebaliknya, katakan kepada mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah supaya aku menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, mentauhidkannya, dan tunduk dengan mentaatinya. Karena aku lebih pantas untuk bersegera menyambut perintah Rabbku daripada selainku. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Dan ini adalah larangan. Yang pertama tadi perintah supaya berserah diri kepada Allah semata dengan mentauhidkannya dan mentaati. Sekarang larangan, yakni sesungguhnya aku juga dilarang agar jangan sampai aku termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Jangan sampai aku seperti orang-orang musyrikin, baik dalam akidah mereka, baik dalam meniru keyakinan-keyakinan mereka,
atau dalam bentuk bermajlis, duduk-duduk dengan mereka, tidak juga dalam bentuk berkumpul bersama mereka. Aku diperintahkan untuk tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin, atau orang-orang yang duduk-duduk bersama mereka, atau berkumpul bersama mereka. Ini adalah fardu yang paling diwajibkan atasku, dan kewajiban yang paling ditekankan atasku dan atas kaum muslimin seluruhnya, yaitu perintah untuk berserah diri kepada Allah semata dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhi kaum musyrikin serta keyakinan-keyakinan syirik mereka. Inilah perintah yang pertama dan larangan yang paling utama. Perintah untuk bertauhid dan larangan untuk melakukan kesyirikan atau mengikuti orang-orang musyrikin. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada kaum musyrikin itu, sesungguhnya aku takut jika aku sampai mendurhakai Rabbku, aku takut akan azab pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Karena sesungguhnya kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan, ini akan membuat seseorang itu kekal dalam neraka dan senantiasa berada dalam kemurkaan Allah yang maha jabbar, yang maha menaklukkan. Dan itulah hari yang sangat besar, hari yang ditakuti azabnya, dan sangat dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan pada hari tersebut. Karena sesungguhnya barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari azab pada hari itu pada hari kiamat, maka dialah orang yang benar-benar mendapatkan rahmat Allah. Dan siapa yang selamat dari azab pada hari itu, maka dialah orang yang benar-benar beruntung dan berhasil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang ke-16, "Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah, wa dzalikal fawzul mubin." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari azab pada hari itu, maka sungguh dia benar-benar dirahmati oleh Allah. Dan itulah kemenangan yang nyata, itulah keberuntungan yang besar. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat dari azab pada hari itu, maka dialah orang-orang yang betul-betul binasa lagi celaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapat keberuntungan, kemenangan dan rahmat Allah pada hari tersebut. Dan semoga Allah menghindarkan kita dari azab dan kebinasaan pada hari itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.